السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. Para jamaah yang mudah-mudahan dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, puji dan syukur senantiasa kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan karunia yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua. Terkhusus nikmat iman dan Islam yang merupakan dua nikmat terbesar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hamba-hamba-Nya. Sebagaimana juga kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat kesehatan dan kesempatan yang juga alhamdulillah sampai detik ini Allah Subhanahu wa taala masih berikan kepada kita semua. Maka sudah semestinya bagi kita untuk terus berusaha yang menggunakan sebaik mungkin nikmat umur, nikmat kesempatan yang masih diberikan kepada kita ini sebelum datang kematian menjemput kita. Ya, sebagaimana pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang sahih, "Ightanim khamsan qabla khamsin." Gunakanlah sebaik mungkin 5 hal sebelum datang 5 hal. Di antara yang beliau sallallahu alaihi wasallam sebutkan adalah wa hayataka qabla mautik. Itu gunakan sebaik mungkin masa hidupmu. Gunakan sebaik mungkin nikmat umur yang Allah Azza wa Jalla berikan kepada anda qabla mautik, sebelum kematian itu datang menjemput anda. Ya, maka oleh karena itu para jamaah yang mudah-mudahan dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, mari kita berusaha semaksimal mungkin untuk mengisi hari-hari kita dengan memperbanyak amal soleh dan ketaatan kepadanya, sehingga mudah-mudahan tatkala kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, kita sudah dalam kondisi memiliki bekal yang cukup. Ya, dan sebaik-baik bekal menuju negeri akhirat adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam atau sebagaimana firman Allah Azza wa Jalla, "Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa." Yang artinya, dan berbekallah kalian, dan sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, para jamaah yang muliakan, pada kesempatan ini kita akan melanjutkan pembahasan kita dari kitab Riyadhus Shalihin. Itu kita akan bahas hadis yang ke-376 yang sempat kita bahas pada kesempatan yang lalu, namun belum selesai pembahasannya. Itu hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya beliau bersabda, Sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh. Yang artinya ajar Nabi sallallahu alaihi wasallam, nanti di hari kiamat, khususnya di padang mahsyar, ada 7 golongan. Ada 7 jenis orang yang akan dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala.
Pada saat tidak ada naungan kecuali naungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi, para jamaah yang mulia, sebagaimana kita sama-sama imani, setelah kematian kita di dunia ini akan ada kehidupan yang kedua, itu kehidupan yang abadi di negeri akhirat. Ketika kita dibangkitkan dari kubur-kubur kita, lantas kita akan dikumpulkan di sebuah padang, namanya padang mahsyar. Yang dimana di padang mahsyar itu matahari disebutkan itu didekatkan 1 mil. Ya, 1 mil itu ulun pernah tanya Mbah Google, ya Google, itu katanya 1,6 kilometer saja. Ya, ya sekarang jarak bumi dengan matahari itu, ya ulun pernah cek di Google juga, kalau tidak salah 160 juta kata Google ya, ulun tidak tahu bujur atau salah itu. Jadi jarak matahari ke bumi 160 juta kilometer. Itu pun kita sudah kepanasan sekarang ini, sehingga kita perlu kipas, bahkan perlu AC dan seterusnya. Padahal dalam ruangan, apalagi di luar sana. Nah nanti di padang mahsyar, dekatnya matahari cuma 1 mil, ya 1,6 kilometer kata Google. Nah, itu gimana panasnya para jamaah yang mulia. Makanya Rasulullah SAW mengabarkan, ya kondisi manusia di padang mahsyar itu saking kepanasannya. Ada yang keringatnya sampai tumitnya, ada sampai lututnya, ada sampai perutnya keringatnya. Ada yang hampir tenggelam dengan keringatnya sendiri. Ya. Nah, dalam kondisi yang kepanasan seperti itu, kata Nabi SAW, ada 7 golongan yang Allah Subhanahu wa ta'ala akan naungi mereka, sehingga mereka tidak akan merasakan kepanasan. Ya. Yang Allah akan naungi mereka di padang mahsyar, di mana di saat itu tidak ada naungan kecuali naungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, siapakah mereka? Nabi SAW bersabda, yang pertama adalah imamun adilun, pemimpin yang adil. Ya, pemimpin yang adil. Pemimpin di sini cakupannya umum. Yang mulai dari pemimpin negara, ya pemimpin provinsi, pemimpin kabupaten, ya pemimpin kecamatan, desa, bahkan RT RW, bahkan kita sebagai kepala keluarga di rumah masuk dalam imamun adil ini. Maka kalau mereka yang menjadi pemimpin itu adil, ya bersikap adil kepada orang-orang yang dia pimpin, dia berikan hak yang seharusnya kepada rakyatnya, dia tidak pernah menzalimi rakyatnya, maka pemimpin seperti ini nanti di hari kiamat Allah akan naungi dia. Ya, Allah akan naungi dia di padang mahsyar. Tapi ingat sebaliknya, kalau ada pemimpin yang zalim, yang tidak memberikan rakyatnya apa yang semestinya diberikan dari hak mereka, bahkan dia zalimi rakyatnya, dia sakiti rakyatnya, dia ambil hak rakyatnya, maka Nabi SAW bersabda, man yastar'ihi Allahu ra'iyatan thumma yamut wa huwa ghashun li ra'iyati illa harramallahu alaihi al-jannah. Na'udzubillah. Jadi barang siapa yang diberikan amanah kepemimpinan, lantas dia mati dalam keadaan berbuat zalim kepada rakyatnya, lantas dia mati dalam keadaan berbuat zalim, tidak adil kepada orang-orang yang dia pimpin, melainkan dengan sebab itu Allah Subhanahu wa ta'ala haramkan bagi dia syurga. Na'udzubillah. Nah ini ya bahayanya seorang pemimpin kalau tidak adil. Ya. Dan subhanallah ya, kita kalau mendolimi satu orang saja, itu urusannya berat di akhirat. Bagaimana kalau yang didolimi satu desa, satu kecamatan, bahkan satu kabupaten misalnya, itu berapa orang yang akan nuntut haknya nanti di hari kiamat? Berapa orang yang akan antrean di hadapannya untuk minta haknya nanti di hari kiamat? Sehingga dia akan membayarnya dengan pahala-pahala yang dia miliki. Kalau sudah habis pahalanya, dosa-dosa orang-orang yang dia zalimi akan ditimpakan kepada dia. Ini bahayanya kalau pemimpin itu zalim kepada rakyatnya. Nah, tapi sebaliknya, kalau pemimpin itu adil, amanah dalam kepemimpinannya, maka Nabi SAW janjikan, ya pemimpin tersebut nanti akan dinaungi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan dalam hadis yang lain dikatakan, pemimpin yang adil itu
nanti di hari kiamat Allah akan tempatkan dia di sebuah mimbar ala manabirin min nur, kata Nabi. Ditempatkan di sebuah mimbar dari cahaya. Ya, itu kalau pemimpin yang adil. Nah, jadi itu yang pertama. Ya, imamun adil. Golongan yang pertama yang akan dinaungi di padang mahsyar, yang dimana pada saat itu tidak ada naungan kecuali naungan dari Allah Azza wa Jalla. Pertama adalah pemimpin yang adil. Kemudian yang kedua kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa syabun nasha'a fi ibadatillah. Itu seorang pemuda, seorang remaja yang tumbuh dewasa dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Seorang remaja yang tumbuh dewasa ya dalam kondisi istiqamah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Di saat kawan-kawannya sibuk dengan hal-hal yang tidak bermanfaat, dengan game-gamenya, ya, dengan begadang-begadang untuk melakukan hal-hal yang tidak disyariatkan, yang tidak bermanfaat. Di saat kawan-kawannya sibuk pacaran sana sini, malah ini si remaja ini, si pemuda ini justru dia sibuk dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka remaja, pemuda seperti inilah yang nanti akan dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala di padang mahsyar pada saat tidak ada naungan kecuali naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya nanti para jamaah yang dimuliakan di hari kiamat itu akan ada pertanyaan khusus kepada setiap kita. Ya, wa an syababihi fima afnah. Jadi salah satu pertanyaan ya bahkan di kuburan, pertanyaan di kuburan selain dari menanyakan tentang harta kita, dari mana kita dapatkan, kemana kita belanjakan, kita juga akan ditanya tentang masa muda kita itu. Untuk apa kita habiskan? Ya, itu akan ada pertanyaan khusus nanti dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Nah, maka beruntunglah seorang remaja, seorang pemuda yang dia habiskan masa remajanya, dia habiskan masa mudanya dalam ketaatan kepada Allah Jalla Jalaluhu. Ya, sehingga dia akan mendapatkan janji akan dinaungi nanti di padang mahsyar. Kemudian yang ketiga, wa rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Itu laki-laki, seseorang yang hatinya itu selalu terpaut dengan masjid. Selalu rindu untuk memakmurkan masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala. Ya, baik dia makmurkan dengan sholat 5 waktu berjamaah di masjid, atau dengan seperti ini, dia datang ke masjid untuk mendengar pengajian-pengajian. Ya, dia di masjid itu merasa tenang, merasa senang. Ya, seperti burung atau seperti ikan yang ada di air, senang di dalam masjid. Ya, tidak seperti burung yang ada di sangkarnya ingin keluar terus. Jadi dia ketika merasa di masjid merasa tenang, merasa nyaman. Ketika dia harus keluar ke masjid untuk urusan dunianya, dia selalu rindu untuk kembali ke masjid. Jadi hatinya selalu terpaut dengan masjid. Ya, ketika ada panggilan azan dia merasa senang. Ya, untuk kembali bermunajat, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka orang yang seperti ini, yang hatinya selalu terpaut ingin terus memakmurkan masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan mendapatkan naungan nanti di padang mahsyar. Ya, maka kita berusaha. Kita berusaha. Ya, untuk menjadi orang yang seperti ini, senang datang ke masjid-masjid Allah, merasa nyaman ketika berada di dalam masjid-masjid Allah, senang menghadiri salat berjamaah. Ya. Kemudian yang selanjutnya, yang keempat, dari orang-orang yang akan dinaungi nanti di padang mahsyar pada saat tidak ada naungan kecuali naungan dari Allah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa rajulani tahabbani fillah ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi. Itu dua orang yang dia saling mencintai karena Allah. Ya, dia bersahabat, dia berkawan. Yang menjadi motivasi persahabatannya itu adalah karena Allah. Ijtama'a alaihi, mereka berdua berkumpul karena Allah. Wa tafarraqa alaihi, dan mereka juga berpisah karena Allah. Ya. Jadi ulang-ulang yang keempat siapa? Siapa orang yang akan dinaungi oleh Allah? Yaitu dua orang
Ya, atau lebih, yang mereka menjalin persahabatan, ya, yang mereka bersahabat, berkawan itu karena Allah. Mereka berkumpul dan berpisah karena Allah, karena mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, sehingga dengan persahabatan itu mereka saling tolong menolong dalam ketaatan kepada Allah, saling nasihat menasihati untuk istiqomah dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu yang menjadi karena yang menjadi pendorong motivasi persahabatan mereka adalah untuk menggapai ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka orang yang seperti ini nanti akan mendapatkan naungan. Ya, sebaliknya kalau orang itu bersahabat, orang itu berkawan hanya gara-gara keuntungan dunia, ya, orang itu menjalin persahabatan hanya gara-gara ingin jabatan, maka biasanya itu nggak lama persahabatan itu. Ya, tatkala kawannya sudah jatuh miskin, udah, ya, seolah-olah nggak pernah berkawan lagi. Tatkala kawannya sudah turun jabatannya, sudah nggak berkawan lagi. Ya, karena yang menjadikan sebab dia berkawan itu adalah berteman itu karena harta, karena jabatan. Tapi kalau ini yang menjadi sebab mereka menjalin persahabatan adalah karena Allah, karena ingin sama-sama menggapai ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka bertemu dan berpisah karena Allah. Nah, orang yang seperti inilah nanti yang akan mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala di padang mahsyar. Kemudian yang kelima dari orang-orang yang akan mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala nanti di padang mahsyar adalah wa rajulun da'athu imra'atun dzatu husnin wa jamal faqala inni akhafullah. Ya, yang kelima kata Nabi SAW adalah seorang laki-laki yang diajak bermaksiat oleh seorang wanita, dan wanita ini bukan wanita sembarangan. Ya, dzatu husnin wa jamal. Jadi diajak bermaksiat, itu berzina, ya, oleh seorang wanita yang cantik jelita. Tidak hanya sekedar cantik, ya, dan dia juga wanita yang memiliki yang kata orang wanita bangsawan, wanita terpandang. Sudah cantik, wanita terpandang lagi. Itu yang ngajak dia melakukan maksiat. Ya, tapi apa yang dia katakan? Inni akhafullah. Kata dia, aku takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, aku tidak berani bermaksiat, melakukan dosa ini, karena Allah Subhanahu wa ta'ala melihat apa yang aku lakukan. Aku takut nanti di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang aku katakan ketika melakukan dosa seperti ini? Maka dia pun tidak berani melakukan dosa tersebut. Nah, ini para jamaah yang muliakan menunjukkan kepada kita bahwasanya salah satu dari ibadah yang agung adalah muraqabatullah. Itu ketika seseorang selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga dia takut untuk melakukan dosa, melakukan maksiat. Nah, ini si perempuan ini, si wanita ini, udah cantik jelita, bangsawan, berharta, nawarkan diri. Ya, nawarkan diri. Tapi dengan tegas dia katakan inni akhafullah. Aku takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Seperti kisahnya Nabi Yusuf alaihissalam. Kalau kisahkan dalam surah Yusuf, bagaimana Nabi Yusuf alaihissalam digoda oleh istri raja, istrinya Al-Aziz raja, yang cantik jelita. Dia gunakan baju yang menarik perhatian Nabi Yusuf alaihissalam. Bahkan dipaksa Nabi Yusuf. Dan bisa Nabi Yusuf alaihissalam mengatakan, aku takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Maka orang-orang seperti ini, ya para jamaah yang Allah muliakan, yang memiliki rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dunia ini, sehingga dia jauh dari dosa-dosa, jauh dari melakukan maksiat-maksiat, maka orang seperti inilah yang nanti akan mendapatkan naungan di padang mahsyar. Kemudian orang yang keenam atau golongan yang keenam yang akan mendapatkan naungan di padang mahsyar, wa rajulun tasaddaqa bi shadaqatin. Itu seorang yang dia bersedekah dengan sedekah, bersedekah dengan hartanya. Fa akhfaha hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu. Dalam dia bersedekah itu dia sembunyikan sedekahnya itu.
Ya, dia nggak suka sedekah di hadapan orang banyak. Dia senang memiliki amalan-amalan yang tersembunyi. Fa'akhfaha, dia sembunyikan sedekahnya. Sampai-sampai kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hatta la ta'lama shimalu ma tunfiqu yaminu. Sampai-sampai tangan kirinya itu tidak tahu apa yang diinfakkan, apa yang disedekahkan oleh tangan kanannya. Saking dia itu menjaga amalannya, saking dia itu merahasiakan ibadahnya, sampai-sampai tangan kirinya nggak tahu apa yang disedekahkan oleh tangan kanannya. Nah ini, ya. Jadi para jamaah yang dimuliakan, terkadang kita kalau beribadah itu senang kalau dilihat orang, ya, bahkan mengharapkan pujian orang. Kalau seperti ini bisa rusak ibadah kita, itu namanya riya. Ya, bahkan kadang dia sudah kerjakan amalan itu tersembunyi, gak ada yang tahu. Tapi dia sengaja menceritakannya supaya kemudian orang tahu kalau dia sudah mengerjakan ibadah tertentu. Ya, misalnya dia tahajud di malam hari, tahajud 12 rakaat misalnya. Dia baca 1 juz. Gak ada yang tahu, sendiri dalam kamar. Tapi apa dia lakukan? Setelah tahajud, diambil HP-nya, buat status. Ya, alhamdulillah baru selesai tahajud 12 rakaat dengan bacaan 1 juz. Ya, dengan mengharapkan like, ya, mengharapkan jempol orang ini. Ketika makin banyak orang yang memberikan like, komen dan semacamnya, dia makin bangga. Hati-hati itu. Ya, itu namanya sum'ah. Itu akan merusak ibadah kita. Ini lihat, ya, jika kita ingin mendapatkan naungan nanti di padang mahsyar, ya, maka salah satu caranya adalah dengan kita menyembunyikan amal soleh yang kita lakukan, apapun itu. Kalau dalam hadis ini dicontohkan dengan sedekah. Ya, sampai-sampai kata Nabi SAW, saking dia menyembunyikan sedekahnya, jangankan orang, sampai-sampai tangan kirinya itu tidak tahu apa yang disedekahkan oleh tangan kanannya. Ya, dan ini banyak dilakukan oleh para salafun saleh terdahulu, orang-orang soleh dahulu. Ya, kalau ulun kada salah, Ali Zainal Abidin atau siapa? Itu anak dari Hasan atau anak dari Husain. Ya. Atau yang lainnya, ulun lupa, disebutkan dalam kitab-kitab para ulama. Jadi Sidin itu disebutkan setiap malam itu memanggul gandum. Di tengah malam ya. Di tengah malam ya, beliau itu keluar rumah diam-diam, nggak ada yang tahu, naruh gandum, sekarung gandum di rumah orang ini, nanti malam berikutnya rumah ini, atau bahkan beberapa rumah tiap malamnya, dan orang-orang nggak ada yang tahu. Ya, siapa ini yang naruh gandum di depan rumah? Nggak ada yang tahu. Saking dia menyembunyikan dirinya, saking beliau itu menyembunyikan amalan beliau. Kapan orang tahu kalau itu beliau yang memanggulnya sendiri, kemudian menaruh di depan pintu ya orang-orang yang ada di tempatnya tersebut? Ketika beliau wafat. Ketika beliau wafat, orang-orang merasa kok sekarang sudah nggak ada lagi yang menaruh gandum di depan rumah kita. Ya. Dan ketika dimandikan jenazah beliau, terlihat bekas-bekas manggul gandum itu penuh di sini di pundak beliau. Baru orang menyadari ternyata beliaulah selama ini yang membagikan gandum di malam hari, diam-diam tanpa ada yang mengetahui. Setelah beliau meninggal baru diketahui. Subhanallah, ini orang-orang soleh dahulu seperti itu, mereka menyembunyikan amal ibadah. Ya, kalau kita kadang ya merasa merasa nggak nyaman rasanya kalau nggak dilihat oleh orang, kadang begitu kita. Ya, maka para jamaah yang mudah-mudahan dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, jadi dalam kita beribadah itu jaga keikhlasan kita, jaga niat kita itu. Salah satu cara menjaga keikhlasan kita adalah dengan kita menyembunyikan amal ibadah yang kita lakukan. Nah, kemudian selanjutnya yang terakhir, yang ketujuh dari golongan orang-orang yang akan mendapatkan naungan nanti di hari kiamat, khususnya di padang mahsyar, yang dimana pada saat itu tidak ada yang bisa menaungi kecuali naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang ketujuh adalah wa rajulun dzakarallaha khaliyan fafadat 'ainah. Itu seseorang yang dia di malam hari dia berzikir, dia beribadah. Ketika orang-orang tertidur, orang-orang sedang lelap dalam tidurnya, dia bangun.
bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, berzikir, beristighfar, salat malam, kemudian minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, mengakui dosa-dosanya, mengakui kekhilafannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Fafadat aina, sampai kemudian air matanya berlinang. Ya. Subhanallah, orang seperti ini yang akan mendapatkan naungan nanti di padang mahsyar. Ya. Kalau kita bisa lakukan ini, itu alangkah nikmatnya kondisi seperti itu. Ya, bangun di malam hari ketika orang-orang tertidur lelap. Ya, kita sholat tahajud, kita bermunajat, ya minta ampun, istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, mengakui dosa-dosa kita sehingga tidak terasa air mata itu berlinang. Inilah yang akan menjadikan kita mendapatkan banyak keutamaan-keutamaan. Salah satunya ini, akan dinaungi di padang mahsyar pada saat tidak ada naungan kecuali naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula keutamaan yang lainnya. Ya, orang yang seperti ini itu diharamkan neraka membakarnya. Kata Nabi SAW, ainani la tamassuhun an-nar. Ada dua mata yang tidak akan pernah disentuh oleh api neraka. Ainun batat tahrusu fi sabilillah. Pertama adalah mata yang terjaga di malam hari karena menjaga perbatasan kaum muslimin jihad fi sabilillah. Kemudian yang kedua, kata Nabi SAW, wa ainun bakat min khasyiatillah. Itu mata yang menangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka itu tidak akan disentuh oleh api neraka. Ya, bahkan dengan melakukan hal ini, sholat di malam hari, ya, kemudian dia berzikir, minta ampun kepada Allah, ini akan menjadikan dia mendapatkan rumah yang spesial di surga. Kata Nabi SAW, inna fil jannati ghurafa yura zahiruha min batiniha wa batiniha min zahiriha. A'adda Allah liman at'ama at-ta'am wa alana al-kalam wa shalla bil laili wan nasu niyam. Jadi di surga itu ada kamar-kamar spesial. Kita katakan ada kamar-kamar VIP yang Allah Subhanahu wa taala sediakan untuk siapa? Liman at'ama at-ta'am, bagi orang yang senang memberi makan. Wa alana al-kalam, bagi orang-orang yang lembut dalam ucapannya, santun dalam omongannya, tidak kasar, tidak bengis dan semacamnya, tidak keras. Kemudian wasalla bil laili wan nasu niyam, bagi orang yang dia bangun di malam hari tatkala manusia tertidur lelap. Jadi orang-orang seperti ini Allah akan kasih dia kamar-kamar VIP, kamar-kamar istimewa. Ya, maka para jamaah yang mudah-mudahan dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, itulah 7 golongan yang disebutkan oleh Nabi SAW dari orang-orang yang akan mendapatkan naungan nanti di padang mahsyar. Maka silakan kita memilih mana yang bisa kita lakukan dari 7 amalan ini, itu yang kita berusaha untuk melakukannya dan istiqamah, sehingga mudah-mudahan ya dengan sebab itu kita bisa mendapatkan naungan nanti di hari kiamat. Dan ini tidak hanya sebatas pada 7 golongan ini. Dalam hadis-hadis yang lain ada tambahan lagi. Di antaranya adalah orang yang banyak bersedekah. Ya, orang yang senang sedekah. Nabi SAW bersabda, sesungguhnya orang yang suka bersedekah nanti di hari kiamat fi dhilli sadaqati. Ya, di padang mahsyar dia akan dinaungi oleh sedekahnya itu. Ini mungkin kita tambah yang ke-8 karena ada hadis-hadis yang lainnya begitu. Nah, para jamaah yang memuliakan, hadis yang kita bacakan tadi itu adalah hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Nah, di sini Syekh menyebutkan beberapa kesimpulan, beberapa faedah yang bisa kita ambil dari hadis 7 golongan yang mendapatkan naungan di padang mahsyar itu. Yang pertama kata beliau, fadlul imamil adil alladhi yuhakkimu syara' Allah wa yara ibadahu wa lidzalika qaddamahu fi dzikri li umumin naf'i bihi. Allahumma aslih a'immatal muslimin. Hadis ini menunjukkan kepada kita keutamaan seorang pemimpin yang adil, yang mereka berhukum dengan hukum yang adil terhadap orang-orang yang dia pimpin. Oleh sebab itu dalam hadis ini Rasulullah SAW menjadikan imam adil ini sebagai orang yang pertama yang Rasulullah SAW sebutkan. Ya, kenapa? Karena mereka yang paling afdal, imam yang adil itu. Dan juga kenapa imam adil didahulukan penyebutannya dalam hadis ini? Karena seorang pemimpin yang adil itu manfaatnya akan dirasakan oleh orang banyak. Ya, ya kalau orang yang sholat di malam hari menangis, itu kan manfaatnya cuma untuk dirinya. Ya, begitu pula pemuda, remaja yang tumbuh dalam ketaatan kepada Allah, manfaatnya cuma untuk dirinya. Tapi kalau imam yang adil,
yang Rasulullah SAW sebutkan ya pada nomor 1 dari 7 golongan ini. Kenapa didahulukan? Karena manfaatnya kalau imam adil itu untuk orang banyak. Makanya salah seorang salaf, ya kalau ulun kada salah Fudail bin Iyad atau yang lainnya, ya beliau mengatakan apa? Seandainya Allah Subhanahu wa taala memberikan kepadaku satu doa mustajab, niscaya doa itu aku akan peruntukkan kepada pemimpin kaum muslimin. Beliau ditanya, kenapa wahai Syekh? Kata beliau, karena dengan baiknya pemimpin, manfaatnya akan dirasakan oleh orang banyak. Tapi kalau doa itu aku peruntukkan untuk diriku, ya cuma aku yang dapat manfaatnya. Nah begitu. Ya, jadi kenapa Nabi SAW menjadikan pemimpin yang adil ya di urutan pertama dari 7 golongan yang akan mendapatkan naungan ini? Jawabannya, karena utamanya yang luar biasa. Karena manfaatnya yang akan dirasakan oleh orang banyak. Kemudian di sini beliau mengatakan, Allahumma aslih a'immatal muslimin. Ya Allah, perbaikilah pemimpin-pemimpin kaum muslimin. Ini kita ya, Ahlus Sunnah wal Jamaah, di antara manhaj atau akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah selalu mendoakan kebaikan kepada pemimpinnya. Bukan justru menjelek-jelekkan pemimpin. Ya, kadang kita lihat di media sosial itu penuh dengan orang-orang menjelek-jelekkan pemimpinnya. Bahkan bukan pemimpin di negaranya saja yang dijelek-jelekin. Pemimpin di luar sana habis dihujat, dijelek-jelekin. Di Arab sana di mana habis. Kayak apa itu pertanggungjawabannya nanti di hari kiamat. Ya. Jadi lihat seperti Fudail bin Iyad tadi itu atau salaf yang lainnya. Beliau mengatakan, kalau aku punya satu doa mustajab yang Allah berikan kepadaku, aku akan peruntukkan kepada penguasa kaum muslimin. Seperti itu harusnya kita. Begitu pula yang nulis kitab ini, beliau menutup ucapan beliau pada poin pertama mengatakan, Allahumma aslih a'immatal muslimin. Ya Allah, perbaikilah ya pemimpin-pemimpin kaum muslimin. Kita kalau jelek-jelekin pemimpin kita, kira-kira berubah apa enggak? Enggak akan berubah. Tapi kalau kita doakan, bahkan kita doakan dengan tulus, ya mudah-mudahan Allah membimbing mereka, Allah memberikan hidayah kepada mereka, sehingga mereka bersikap adil dalam hukum-hukum yang mereka tetapkan, dalam keputusan-keputusan mereka. Insya Allah, kalau Allah berkehendak, tidak akan ada yang bisa menghalangi. Ya, maka terus doakan kebaikan-kebaikan pada pemimpin kita. Dan kalau kemudian kita diberikan amanah kepemimpinan, jadilah orang yang adil. Ya, mudah-mudahan kemudian kita mendapatkan keutamaan ini. Itu akan dinaungi di padang mahsyar pada saat tidak ada naungan kecuali naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua kata Syekh di sini, kesimpulan dari hadis yang kita bacakan tadi, fadlus syab alladhi syabba fi ta'ati rabbih falam yuzawil al-ma'asi wa lam yaqtarif al-fujur. Hadis ini mengisyaratkan kepada kita tentang keutamaan seorang pemuda, seorang remaja yang tumbuh dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jika teman-temannya yang lain hari-harinya sibuk dengan hal yang tidak bermanfaat, bahkan dengan maksiat, dia justru menyibukkan dirinya dengan ketaatan kepada Allah. Maka pemuda seperti ini adalah pemuda spesial yang nanti Allah akan berikan keutamaan, itu akan dinaungi di padang mahsyar. Kemudian yang ketiga, wujubu tarbiyatin nasyiah ala ta'atillahi wa tauhidih. Hadis ini juga menunjukkan kepada kita kewajiban bagi kita, khususnya sebagai orang tua atau mungkin ada yang menjadi tenaga pendidik, ya sebagai guru dan semacamnya, itu kewajiban bagi kita untuk mendidik anak-anak kaum muslimin dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, supaya mereka tumbuh dalam ketaatan itu. Ya, sehingga kita yang mendidik mereka itu akan mendapatkan pahala yang terus mengalir kepada kita. Ya. Apalagi kita sebagai orang tua, kita diperintahkan untuk mendidik anak kita dengan pendidikan yang terbaik, khususnya pendidikan agama, dari sejak dini mungkin. Makanya dalam hadis yang sahih Rasulullah SAW bersabda, muru auladakum bisolahum abna'u sab'in wadribuhum alaihum abna'u ashrin. Perintahkan anak-anak kalian untuk sholat ketika berumur 7 tahun. Umur 10 tahun masih kadang mau sholat, pukul, jar Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dengan pukulan yang mendidik. Ya, sehingga kalau sudah kecil dia terbiasa sholat, kita nanti nggak uyu-uyu lagi. Ketika sudah balik, sudah dewasa, karena sejak kecil sudah terbiasa. Ya, kadang-kadang sebagian kaum muslimin masih anak-anak biarin dia. Kena kalau sudah dewasa baru sholat.
Ya, pada akhirnya apa? Ketika sudah dewasa disuruh sholat, ada maunya. Dipaksa juga ada maunya. Mau dipukul, badannya lebih besar sudah dari kita. Ya, justru kita nggak berani sama dia. Jadi itulah Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita. Jadi ya kewajiban bagi orang tua, bagi para pendidik untuk mendidik anak-anak kaum muslimin ya dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala supaya mereka kemudian tumbuh ya besar istiqomah dalam ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla sehingga menjadi generasi penerus yang baik. Sudah Isya ya? Ya, itu yang bisa kita sampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan sedikit ada manfaatnya. Insyaallah kita akan lanjut pada kesempatan yang akan datang pada hadis yang berikutnya. Kita tutup subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.